Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatunya rasa dan budi. Menyatunya rasa dan budi ketika seseorang sedang diam, dan diamnya hingga sampai kepada ketenangan yang sebenarnya. Di situ bisa merasakan rasa yang bukan perasaan dan bukan rasa badan. Itulah yang disebut rasa sejati. Rasa sejati itu adalah kehalusan perasaan hati menyatu dengan kehalusan perasaan badan, menyatu menjadi satu, bertemu di dalam keheningan. Ketika seseorang sedang diam, dan diamnya hingga sampai kepada ketenangan yang sebenarnya, di situ bisa ingat. Yang ingatnya itu bukan ingatan angan-angan, yaitu ingatnya budi. Budi itu sumber dari ingatan kepada yang nyata, ingat yang tidak terputus. Rasa itu untuk merasakan kenyataan, rasanya tanpa terputus. Rasa jati dan ingat itu menyatu menjadi satu di ketenangan. Ya, ingat, ya rasa, itu sama saja. Maknanya sebagai berikut. Yang ingat itu rasanya, yang merasa itu ingatnya. Penjelasan ini bermakna menyatunya budi dan rasa. Oleh karena itu, rasa sejati jangan dikira sama dengan senang, susah, suka, benci, pengharapan, menolak, sakit, kemudahan, manis, asin, dan sebagainya. Ingatnya budi itu bukan ingat kepada pekerjaan atau ingat kepada kebutuhan, ingat kepada anaknya dan sebagainya. Itu hanya ingatan dari angan-angan, atau maknanya ingat kepada sesuatu. Rasa sejati itu yang memberi daya kepada ketentraman yang kekal dan ingat kepada yang kekal. Orang yang mengolah tentang batin itu tahan sendirian di tempat kesepian. Mengapa begitu? Karena selama sendirian itu ada yang dirasakan di dalam hatinya yang menarik kepada ketentraman, yaitu ketika merasakan ingatan dari rasa sejati atau ketika merasakan rasa dari ingat. Rahasia yang sudah halus diendapkan semakin lama semakin terasa atas daya dari rasa yang sejati itu tadi. Dayanya menembus rahasia yang halus, pada akhirnya menjadikan kepuasan dan ketentraman di dalam hati. Endapannya atau tenangnya itu berarti hilangnya gagasan dan tenangnya rasa, atau berkumpulnya angan-angan. Hilangnya gagasan atau puasnya rasa itu menumbuhkan tahan sendirian di tempat yang sepi, sehingga yang menyebabkan seseorang tidak tahan sendirian di tempat yang sepi itu karena tumbuhnya gagasan. Karena rasanya belum mengendap, nafsunya bergelora, atau karena gerak dari angan-angan. Menyatunya angan-angan dan budi. Jika sudah bisa merasakan ingatnya rasa atau rasa ingat, di situ bisa merasakan penglihatan budi dan rasa dengan tidurnya badan. Artinya badan tertidur seperti tidurnya orang yang tidur pulas sekali. Akan tetapi
budi dan rasanya terjaga. Sedangkan angan-angannya ikut terjaga, akan tetapi tidak berangan-angan. Seperti apakah maknanya? Angan-angan terjaga akan tetapi tidak berangan-angan. Penjelasannya adalah ikut ingat, yang ingat kesadarannya menyatu dengan ingatnya budi. Oleh karena sudah menjadi satu selaras dengan budi, karena itu ingat itulah maka disebut tidak tidur. Karena tidur itu artinya lupa, tidak ingat. Sedangkan disebut tidak berangan-angan itu karena tidak ingat segala kejadian, tidak berubah-ubah seperti cari atas orang yang berangan-angan. Daya ingat dari angan-angan itu jika berkumpul menjadi terang dan jernih. Berkumpulnya bagaikan sinar matahari menjadi selebar kaca pembesar yang dikumpulkan menggunakan surya kata. Angan-angan yang menjadi halus serta memberi umpan kepada budi itu diumpamakan ana pangkalnya yang bisa menyambung dengan wujud budi. Akan tetapi jangan dibayangkan seperti wujud suatu benda, kesemuanya itu hanya rasanya saja. Arti makna menyambung itu adalah selaras namun hanya sebagian. Jika sudah demikian, angan-angan sudah diakui menjadi satu dengan budi. Budi diakui menjadi satu badan oleh angan-angan. Oleh karena demikian itu, ilmu pengetahuan milik budi diakui oleh angan-angan. Ilmu pengetahuan milik angan-angan diakui juga oleh budi. Kesemuanya itu bermakna angan-angan ikut memiliki pengetahuan tentang yang nyata. Budi ikut memiliki ilmu pengetahuan tentang urusan keduniaan karena sudah sama-sama dalam satu badan. Hal itu disebut saling bertatap muka antara Tuhan dan hamba. Yang disebut ilmu pengetahuan itu hasil dari mengetahui. Angan-angan menyimpan ilmu pengetahuan tentang tata kelahiran keduniaan. Budi dan rasa menyimpan ilmu pengetahuan tentang batin kenyataan. Ibadahnya cipta, itu intinya. Cipta diri selalu mencipta perbuatan yang utama, berisi selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Arah pusatnya cipta satu kiblat ke arah singgasana, tempat duduk milik Allah. Di pusat hidup yaitu inti dari sanubari. Ibadahnya kalbu, itu ibadahnya hati yang selalu disucikan dengan cara membangun waktu utama. Tujuan hati berbakti dan cinta kepada Tuhan. Setianya tertanam di hati. Siang atau malam, ketika berpergian atau sedang di rumah, tetap ingat kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang membuat goncangkan hati, karena yang dituju hanya patuh atas perintah Tuhan dengan dituntun dan penerang dari Sang Guru sejati. Ibadahnya rasa itu sang rasa selalu terasa menyembah kepada Allah, karena cara cinta dan berbakti dan kasmaran mengabdi kepada Tuhan semakin menjadi-jadi, sehingga rasa perasaannya selalu terasa. Ibadahnya rasa itu sang rasa selalu terasa menyembah kepada Allah, karena cara cinta dan berbakti dan kasmaran mengabdi kepada Tuhan semakin menjadi-jadi, sehingga rasa perasaannya selalu terasa mendekat kepada hadapan Tuhan. Ibaratnya adalah seperti rasa perasaan
seseorang yang terpisah dengan kekasih hatinya yang sangat dia cintai. Walaupun terpisah jauh, akan tetapi tidak ada dirasa. Perasaannya seperti sang kekasihnya berada di hadapannya, yang tergantung di pusat jantung dan terbayang-bayang di pojok mata.